Jadi bukan hanya ayo kita kumpul, ayo kita ngaji. Kan baik ngaji, tidak boleh dilarang. Iya baik, tapi apakah etis, apakah pantas? Dalam keadaan seperti kita pandemi misalnya, itu kemudian kita tidak mempedulikan ya, protokol kesehatan. Dengan alasan misalnya takdir Allah sehat atau sakit, hidup atau mati. Islam memandang kehidupan secara keseluruhan, tidak sepotong-potong. Itu yang kedua, substansinya harus baik. Secara agama, secara hukum, kesepakatan, dan juga secara etika. Bapak-bapak dan saudara, ya saya yakin kita semua yang ada di sini dan di luar ruangan ini yang bergabung dengan NWDI sebagai pengurus, ya, saya yakin bapak-bapak saudara kita meniatkan, ya, menawaitukan ya, keberadaan kita di NWDI ini sebagai ladang ibadah. Betul bapak-bapak ya, ibu? Ladang ibadah. Bukan ladang mencari nafkah. Ladang ibadah bukan hanya kerja duniawi berarti. Tapi ladang ibadah itu artinya sesuatu yang kita kerjakan untuk kemudian kita lihat hasilnya kelak di akhirat. Sebagai bagian ya, dari melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ibadah. Nah karena itu saya ingin pesan 4 hal. Ya. Bagaimana agar kerja-kerja kita pada saat yang sama menjadi ibadah. Lelah-lelah kita ada hitungannya di sisi Allah. Pertama, pasang niat yang baik. Niat yang baik itu pokok. An-niyatu nisful amal. Niat itu setengah dari pekerjaan. Bahkan niat itu tidak hanya menentukan kualitas dari amal kita. Niat itu menentukan status dari amal kita. Apakah dia hanya amal yang A sampai Z-nya selesai di dunia, ataukah amal yang kemudian melampaui dunia ini? Akan kita lihat hasilnya di akhirat kelak. Itu dari niat. Maka saya mengajak kita, mari semua yang hadir, yang bergabung, yang bersama-sama, yuk kita luruskan niat kita. Yang belum berniat, ya berniat mulai sekarang, bahwa saya ber-NWDI ini adalah niat lillahi ta'ala, saya menunaikan perintah Allah, ya, yaitu berjuang untuk kebaikan melalui NWDI. Yang kedua, amal-amal kita itu menjadi ibadah kalau memang substansinya juga baik. Dan dalam Islam substansi yang baik itu pertama, dia bersesuaian dengan pesan agama. Apa pesan agama yang paling pokok? 5 hal yang disebut dengan maqasid syariah. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan atau keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Ketika kita ber-NWDI, apa hubungannya dengan 5 hal ini? Alhamdulillah, NWDI itu kalau kita lihat visi misinya, di situ ada hifzuddin. Karena kerja-kerja NWDI itu berkaitan dengan bagaimana mensyiarkan ajaran-ajaran agama di tengah masyarakat. Masuk dia hifzuddin. Di situ juga masuk hifzul aql. Karena satu dari ranah dakwah utama kita di pendidikan. Memelihara akal. Memelihara rasionalitas. Yang dengannya lah kita lebih mulia dari semua makhluk di dunia ini. Karena itu berjuang
melalui NWD itu substansi yang baik, karena memang dia bersesuaian dengan pesan agama, bersesuaian dengan maqasid syariah. Lalu karena kita tinggal di Indonesia dan dalam Islam kita diperintahkan untuk menghormati kesepakatan kita, maka hal yang baik itu selain yang sesuai dengan tuntunan agama, juga sesuai dengan tuntunan perundang-undangan dan peraturan yang ada. Itu substansi yang baik. Karena itulah Al-Mahfurullah mengajarkan kita untuk taat hukum, taat pada NKRI ini, karena ini kesepakatan kita. Kalau ada misalnya, ya, katakanlah satu sudut pandang, ya, dalam tanda kutip baik atau tidak dilarang oleh agama, ya, ya. Katakanlah misalnya dalam konteks sistem politik, ya. Kita baca dalam sejarah Islam itu ada namanya khilafah. Itu terjadi dalam sejarah Islam. Tidak bisa juga dihapus, itu terjadi. Tapi tidak hanya perspektif itu yang menentukan sesuatu itu perlu atau tidak kita perjuangkan. Tapi juga ada perspektif yang lain, hal yang kedua, yaitu ketaatan pada kesepakatan kita. Kalau hanya melihat dari satu sisi tapi meninggalkan sisi yang lain, maka yang terjadi bisa jadi ada 1-2 maslahah, tapi ada ribuan mafsadah yang terjadi. Fitnah di mana-mana, perpecahan di antara kita. Karena itu baik itu tidak hanya baik menurut agama, tapi juga taat pada hukum, kesepakatan, konstitusi, apalagi dalam konteks kita berbangsa bernegara. Dan yang ketiga, itu sesuai dengan tatanan nilai etika. Maka yang baik itu bukan hanya substansi yang baik, ya, bukan hanya secara normatif dia baik, tapi juga kita pastikan sesuai dengan etika dan kepantasan. Maka saya senang, alhamdulillah, ya inilah kita mentaati prokes ini juga bagian dari menyesuaikan, ya, situasi yang tidak biasa ini. Jadi bukan hanya ayo kita kumpul, ayo kita ngaji. Kan baik ngaji, tidak boleh dilarang. Iya baik, tapi apakah etis, apakah pantas? Dalam keadaan seperti kita pandemi misalnya, itu kemudian kita tidak mempedulikan, ya, protokol kesehatan. Dengan alasan misalnya takdir Allah, sehat atau sakit, hidup atau mati. Islam memandang kehidupan secara keseluruhan, tidak sepotong-potong. Itu yang kedua, substansinya harus baik. Secara agama, secara hukum, kesepakatan, dan juga secara etika. Lalu yang ketiga, kerja itu menjadi ibadah kalau diproses dengan baik. Prosesnya harus baik. Maka bapak-bapak, ibu, saudara-saudaraku, ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, fa inna Allah Ta'ala la yaqbalu ayya amalin minal a'mal wa innama qabila ahsanahu. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amal. Jadi Allah itu tidak menerima sembarangan amal-amal yang kita katakan baik. Allah hanya menerima yang terbaik. Dan salah satu yang menjadikan sesuatu itu terbaik adalah ketika diproses dengan baik. Bagian dari proses itu, bapak-bapak saudara, adalah manajemen. Jadi kalau kita berniat untuk syiar Islam melalui NWDI, lalu kita pastikan program-program kita itu memang baik substansinya, maka harus kita proses dengan baik. Dan bagian dari memproses yang baik adalah memanage. Manajemen itu proses, proses itu manajemen. Baik itu menyangkut sumber daya, baik itu menyangkut personil, baik itu menyangkut ruang dan waktu, semua harus diatur dengan baik. Itulah yang membedakan antara jamaah dengan jam'iyah. Kalau jamaah itu sembarang kumpul, kalau jam'iyah itu ada tatanannya. Maka kita baca tadi, ya, di dalam kita simak tadi yang dibaca itu kan ada ketua, wakil ketua dan seterusnya. Dengan satu catatan, manajemen dalam pandangan Islam, ya, itu bukanlah manajemen yang
tahti fauqi atau struktural secara kaku, tetapi lebih kepada manajemen yang fungsional, yang memberdayakan. Tidak boleh karena misalnya saya ketua umum, saya menganggap jajaran saya adalah bawahan saya. Tidak boleh. Itu adalah mitra dalam perjuangan. Kita lihat saja Rasul. Beliau menamakan yang mendampingi itu bukan pengikutku, tapi sahabatku. Ini catatannya. Jadi kita kepemimpinan di NWD ini kepemimpinan fungsional. Karena itu tidak harus ya segala sesuatu dari A sampai Z-nya harus ditentukan oleh ketua. Baik di wilayah, di PB, di perwakilan luar negeri, di badan otonom. Ya. Kecuali pada hal-hal yang sangat strategis. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya konsolidasi internal, hal-hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang memang nyata-nyata sesuai dengan program-program dari masing-masing kita, laksanakan saja. Bergerak. Masing-masing lajnah silahkan bergerak. Hal-hal yang sangat penting menyangkut prinsip-prinsip. Termasuk diantaranya misalnya membuat kesepakatan dengan katakanlah organisasi yang lain. Atau elemen di luar organisasi, maka itu tentu harus ya berdasarkan kesepakatan semua, sepengetahuan ketua, sepersetujuan, diproses dengan baik. Tapi hal-hal selain itu yang bersifat teknis, operasi, silahkanlah berkreasi. Organisasi itu dalam Islam bagian dari muamalah, ya, bukan bagian dari akidah dan ritual ibadah. Muamalah itu asasnya ibda'i ijtihadi, berinovasi dan berkreasi. Silahkan. Makanya saya senang juga alhamdulillah dari struktur saja sudah terlihat semangat yang berbeda. Karena saya lihat hampir di semua kepengurusan itu ada bagian yang menangani data dan informasi, dan ini baru. Ya. Kalau dulu jarang sekali dalam kepengurusan ada bagian data, informasi, publikasi. Sekarang ini saya lihat hampir semua. Tolong yang belum ada dilengkapi saja. Ya. Karena itu bagian yang sangat penting. Saya berharap semakin banyak di pengurusan, ya, wilayah, daerah, cabang apa yang menangani bagian itu. Karena itulah yang menjadi sarana dakwah kita. Kalau majelis taklim yang hadir 100-200, tapi kalau dengan publikasi yang baik bisa sampai ke 1.000-2.000 orang, bahkan 10.000 orang, bahkan seluruh dunia. Jadi silahkan berkreasi, bapak-bapak saudara. Ya. Jadi lunasang arahan, itu kalau hal-hal sangat penting. Ya. Kalau hal-hal yang teknis operasional silahkan lah, bapak-bapak. Ya. Dan itu yang kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Mu'az bin Jabal kan ditanya, Mu'az ini, saya mau kirim ke Yaman, siap. Saya tanya, bagaimana engkau memutuskan masalah nanti? Saya akan cari di Al-Quran. Kalau kamu nggak ketemu gimana? Saya cari dari petunjukmu ya Rasulullah. Kalau nggak ketemu gimana? Saya gunakan akal pikiran saya dengan sungguh-sungguh untuk mencari kemaslahatan. Nabi kemudian pegang dadanya dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian ketiga itulah kreativitas. Dan bahkan ingin satu hal saya ingin sampaikan ya. Bahkan ya ketika kita bermurid kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh, ini saya katakan tegas saja ya. Ketika kita bermurid kepada beliau, ya, cara bermurid yang terbaik itu, kalau kita lihat katakanlah analognya di dalam mazhab fikih kita, mazhab Syafi'i, kan cara bermurid itu ada dua. Pertama qaulan, yang kedua manhajan. Qaulan itu artinya apa? Semua fatwa dari imam itulah yang dilaksanakan. Tapi kalau kita lihat di mazhab Syafi'i, tidak sedikit pendapat yang ditarjih oleh mazhab yang dijelaskan oleh Imam Nawawi beda dengan apa yang difatwakan atau diputuskan oleh Imam Syafi'i pada waktunya, pada masanya. Itu namanya mengikut secara manhajan. Kenapa kok bisa fatwanya beda? Ya karena situasi strategisnya beda.
karena perubahan masa, ya, kan fatwa itu kan menurunkan hukum Allah ke bumi, kan begitu, membahasakan, mengaktualisasikan. Bagaimana dia bisa mendarat dengan baik? Kalau yang didaratkan itu misalnya katakanlah mobil tapi didaratkan di laut, kan tenggelam dia. Jadi mobil itu harus dimodifikasi dulu jadi mobil amfibi, baru dia bisa mendarat. Itu yang perlu saya ingin sampaikan ya, sehingga petuah-petuah Al-Maghfirlah pun ya, yang pernah beliau keluarkan, apalagi dalam konteks yang sangat khusus, tidak serta-merta lalu kemudian gampang-gampang dikutip, lalu kemudian dijadikan sebagai legitimasi, lalu kemudian dikatakan bahwa memang sudah beginilah. Jangan menzolimi beliau. Karena kemalasan kita untuk berpikir dan berjuang, lalu kita sandarkan semua ke beliau. Tidak boleh seperti itu. Mari kita ikuti. Kalau memang yang beliau warisi itu adalah sifatnya ma'thurat, ya tentu qaulan. Hizib, ya nggak boleh dirubah hizib itu. Ya. Lagu-lagu perjuangan terus. Salawat-salawat jangan diganti-ganti. Tapi kalau sesuatu itu merupakan respon terhadap situasi, entah itu sosial, entah itu ekonomi, entah itu politik atau apapun, kita sesuaikan. Itu namanya manhajan. Jadi kita mengikuti beliau bukan dari produknya, tapi dari cara beliau bernalar dan mengambil keputusan.